Halo semuanya, kita berjumpa kembali di seri pembelajaran data mining. Selamat datang kembali di channel Mari Belajar IT. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai text mining. Kalau minggu-minggu lalu kita belajar mengenai data mining, kali ini kita akan spesifik bicara mengenai text mining, yaitu penerapan data mining pada data teks atau pada dokumen teks. Apa itu text mining? Jadi, secara singkat, text mining itu dapat diartikan sebagai proses menambang data yang berbentuk teks. Dengan demikian, karena datanya itu berbentuk teks, maka datanya itu bentuknya lebih tidak struktur. Oleh karena itu, biasa disebut juga sebagai unstructured data. Nah, sementara pada data mining, sumber datanya itu lebih terstruktur sehingga disebut sebagai structure data. Meskipun demikian, text mining tetap menjadi bagian yang penting dalam pengolahan data. Nah, sekarang kita kalau melihat ke internet ya, kita biasa berinternet setiap hari. Kalau kita lihat, sebagian besar data yang terdapat di dalam internet atau katakanlah data-data yang berada di sebuah perusahaan itu banyak sekali yang bentuknya tidak terstruktur. Nah, data-data yang bentuknya tidak struktur lagi, supaya data tersebut dapat diolah, maka perlu dilakukan adanya text mining sehingga dapat dilakukan pengkategorian. Sebagai contoh misalnya, ini ada data Twitter X ya sekarang ya, namanya X ketika sudah diakuisisi oleh Elon Musk, perusahaannya menjadi X. Tapi kita masih mengenalnya sebagai Twitter, masih banyak yang tahu sebagai Twitter. Nah, di dalam Twitter itu kan bisa terjadi atau banyak sekali muncul cuitan. Nah, katakanlah cuitan-cuitan di dalam Twitter itu berbicara mengenai perusahaan tertentu dan perusahaan tersebut pengen mengetahui, gitu, kira-kira cuitan-cuitan tersebut itu nadanya positifkah, negatifkah, atau netral. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, mengetahui hal tersebut, berbagai macam sentimen, entah itu positif, entah itu negatif, ataupun itu netral, maka data teks tersebut perlu diolah. Nah, disinilah peran dari text mining, ya. Nah, setelah teks ini tadi diolah, kemudian menggunakan text mining, barulah kemudian kita bisa tahu apakah kebanyakan orang itu berpendapat atau berpandangan atau bersentimen positifkah, negatifkah, atau netralkah terhadap perusahaan tersebut. Nah, sebetulnya apakah data mining dan text mining itu berbeda? Sebetulnya text mining itu adalah bagian dari data mining. Hanya kalau di data mining pada umumnya datanya itu bersumber dari data-data yang terstruktur yang biasanya berasal dari katakanlah database sebuah perusahaan yang terbentuk dari database relasional, atau yang sudah lebih maju lagi, data-data operasional tersebut sudah diolah ke dalam sebuah data warehouse. Sehingga kalau sumber datanya adalah data warehouse, maka data yang diolah oleh data mining adalah data-data yang terstruktur. Sementara untuk data-data yang tidak terstruktur ini lebih cenderung, lebih spesifik untuk dilakukan penambangan data sehingga diperoleh pengetahuan, diperoleh informasi. Ini menggunakan text mining, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk melakukan proses text mining itu, kira-kira teknik apa saja atau yang bisa dilakukan? Kita akan membahas teknik-teknik yang biasa dipergunakan di dalam text mining ya. Berbagai macam teknik yang biasa dipergunakan di dalam text mining. Yang pertama adalah ekstraksi informasi, ya toh. Ekstraksi informasi itu merupakan apa? Merupakan proses untuk mengambil informasi dari data-data yang
ada. Jadi apa ya istilahnya, tadinya ketika data teks itu adalah data yang tidak terstruktur, kemudian data yang tidak terstruktur ini akan mengakibatkan apa? Ketika kita ingin mengetahui informasi apa yang ada di dalamnya, tentu saja kemudian akan menyulitkan. Nah, dengan menggunakan information extraction atau ekstraksi informasi ini, maka informasi yang ada di dalam data-data yang tidak terstruktur itu kemudian bisa kita ketahui. Ini adalah teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah information retrieval atau biasa juga dikenal sebagai temu kembali informasi, ya. Ini adalah teknik menambang data yang bertujuan untuk mencari informasi yang sesuai. Jadi setelah sebuah data diidentifikasi makna dan kata kuncinya, maka informasi serupa yang berkaitan dengan data yang berkaitan dengan makna dan kata kuncinya, kata kunci tersebut bisa kemudian ditemukan. Sebagai contoh adalah ketika kita melakukan pencarian menggunakan mesin pencari seperti Google, kita masukkan kata kunci, maka Google kemudian akan menampilkan berbagai macam hasil yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan, ya. Nah, untuk information retrieval kira-kira seperti itu tekniknya. Untuk lebih detailnya mungkin nanti akan masuk di pembahasan-pembahasan berikut, kita akan bahas lebih detail lagi. Terus kemudian yang ketiga adalah natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Jadi teknik ini tugasnya adalah untuk melakukan pemrosesan secara otomatis terhadap informasi yang diberikan oleh sebuah data teks, meskipun dengan bentuk tidak terstruktur. Nah, komputer atau mesin akan berusaha memproses data dengan cara menganalisis bahasanya. Nah, ini adalah teknik natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Teknik yang ketiga adalah teknik clustering. Kita kemarin sudah bahas masalah teknik clustering, ya. Ini adalah salah satu metode yang dipergunakan di dalam data mining. Nah, kalau menggunakan clustering, itu data ini kalau secara text mining, ya, data itu akan dikelompokkan sesuai dengan kategorinya. Contoh sederhananya tadi, ya, kalimat-kalimat yang mengandung sentimen negatif pada analisis sentimen di status Twitter tadi kita sudah bahas di awal. Ada 3 kelompok misalnya, bersentimen negatif, netral, atau positif. Jadi clustering dengan kalau kita bicara metode data mining, maka clustering ini agak-agak mirip lah dengan dengan teknik klasifikasi, ya. Yang kelima adalah teknik kategorisasi. Ini adalah teknik klasifikasi data. Jadi teknik ini digunakan untuk mengklasifikasi data berbentuk teks sesuai dengan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, teknik ini melibatkan beberapa metode, diantaranya adalah pengindeksan, pengurangan dimensi, dan klasifikasi otomatis agar dapat mengenali data yang terkategori maupun tidak. Ini ada kata baru di sini, pengindeksan. Apa sih sebetulnya indeks itu? Indeks itu kalau kita bayangkan misalnya kita membayangkan sebuah jalan, misalnya sebuah jalan yang panjang. Bayangkan saja kalau alamat di jalan tersebut, alamat rumah yang ada itu tidak diberikan nomor rumah. Terus kemudian alamatnya adalah Jalan Ahmad Yani, tidak ada nomornya. Kira-kira kalau Jalan Ahmad Yani itu sepanjang 10 km, bagaimana kita mau mencari nama atau alamat yang dituju? Tentu saja akan kesulitan. Maka kemudian jalan tersebut diberilah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Penomoran ini adalah bentuk atau contoh analogi dari pengindeksan. Nah, untuk teknik pengindeksan sendiri, kalau kita menggunakan data mining, text mining ini, ada berbagai macam library yang bisa kita pergunakan kalau kita ingin mengimplementasikan pengindeksan. Tujuan dari pengindeksan itu sebetulnya apa? Sebetulnya adalah untuk mempercepat proses. Jadi pada saat kita melakukan proses retrieval data
atau temu kembali data berdasarkan kata kunci yang kita masukkan, indeks ini akan mempercepat proses tersebut. Selanjutnya adalah teknik yang keenam, disebut sebagai teknik visualisasi. Nah, kalau kita bicara teknik visualisasi, maka text mining itu hasilnya tidak hanya berbentuk teks saja, tapi juga kemudian bisa kita visualkan dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk grafis yang kemudian diberi warna. Sehingga dengan adanya visualisasi ini, maka data itu lebih enak, lebih mudah dibaca. Kenapa? Karena data tersebut kemudian sudah ditampilkan, disajikan, dipresentasikan dalam bentuk visual grafis yang lebih menarik. Kira-kira ini deskripsi untuk teknik visualisasi. Dan yang terakhir adalah teknik untuk text summarization atau perangkuman teks. Jadi karena teks itu adalah data yang tidak struktur, maka bentuknya itu bisa saja berupa satu paragraf, atau hanya satu kata, atau berparagraf per paragraf. Paragrafnya bisa panjang sekali begitu ya. Nah, untuk mempermudah pemrosesan data yang memuat paragraf yang panjang, maka perlu dilakukan yang namanya text summarization atau merangkum teks tersebut. Namun demikian, meskipun secara teks paragraf tadi mungkin sudah disingkat atau diperpendek, dirangkum, namun kemudian proses ini tidak boleh kemudian meninggalkan makna yang terkandung di dalam teks yang panjang tersebut. Jadi kira-kira ini yang bisa kita bahas mengenai text mining. Dalam materi selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas mengenai pra pemrosesan dokumen teks atau pra pemrosesan data teks, atau kalau di dalam kita menggunakan CRIPS DM, itu langkah ini disebut sebagai pra pemrosesan data atau tahapan data understanding ya. Jadi di dalam fase yang minggu depan kita akan bahas itu sebelum kemudian data itu bisa kita olah selanjutnya menggunakan berbagai macam teknik, maka kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana caranya supaya data itu bisa kita ubah ya, dari data yang misalnya data yang sangat amat tidak struktur menjadi data yang sudah siap untuk diolah, atau biasa dikenal dengan sebutan data yang sudah bersih. Ada berbagai macam langkah yang bisa kita lakukan. Nah, untuk materi itu kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Dan untuk materi text mining ini kita akhiri sampai di sini, dan sampai berjumpa kembali di materi yang selanjutnya. Terima kasih.